Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini kita akan membahas tentang manajemen strategi bank syariah. Yang pertama kita akan membahas tentang jenis-jenis strategi perbankan syariah. Apa sih yang dimaksud dengan strategi? Strategi adalah suatu pendekatan secara keseluruhan ataupun sebuah rencana untuk mencapai sebuah tujuan. Di dalam jenis-jenis strategi ini, yang pertama kita akan membahas tentang strategi perencanaan. Apa sih yang dimaksud dengan strategi perencanaan? Di sini strategi perencanaan ini adalah sebagai suatu proses ataupun perencanaan jangka panjang yang dirumuskan ataupun yang digunakan untuk menentukan sebuah tujuan sebuah organisasi. Jadi strategi perencanaan ini adalah proses ataupun perencanaan jangka panjang untuk sebuah tujuan organisasi ataupun untuk sebuah kemajuan organisasi. Yang selanjutnya ini ada pendapat lain dari ahli Hisam. Strategi perencanaan ini adalah serangkaian ataupun cara berpikir untuk menentukan kemana arah ataupun tujuan sebuah perusahaan tersebut. Yang selanjutnya di sini ada yang kedua, ini adalah strategi pembiayaan bank syariah. Di dalam strategi pembiayaan bank syariah ini ada yang pertama ini ada 3. Yang pertama ini dalam strategi pembiayaan ini yang pertama ada pembiayaan bank syariah. Di dalam bank, apa sih yang dimaksud dengan pembiayaan bank syariah? Pembiayaan bank syariah ini adalah pendanaan ataupun pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung sebuah investasi ataupun sebuah perusahaan. Jadi pembiayaan bank syariah ini memberikan pembiayaan untuk mendukung investasi ataupun berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil. Di dalam bank syariah ini hasilnya ini menetapkan bagi hasil ya dalam bank syariah. Yang selanjutnya ini ada pembiayaan bermasalah. Di dalam strategi pembiayaan bank syariah ini yang kedua ada pembiayaan bermasalah. Apa sih yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah? Di dalam pembiayaan bermasalah ini adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang di dalamnya ini terdapat pelaksanaan pembiayaan ini oleh nasabah terjadi sebuah hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya ini bisa dikatakan tidak menepati jadwal angsuran dan hal-hal yang lainnya. Terus selanjutnya ini yang ketiga ini prinsip analisis ya, prinsip analisis pembiayaan bermasalah. Di dalam prinsip analisis pembiayaan bermasalah ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ini adalah karakter, yaitu adalah penilaian terhadap suatu nasabah ataupun kepribadian calon penerima pembiayaan. Mengapa harus ditetapkan karakter ini? Hal ini dengan tujuannya untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan ini dapat memenuhi kewajibannya supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan oleh suatu perbankan. Yang kedua ini ada capacity, yaitu adalah penilaian secara subjektif tentang kemampuan penerima dengan pembiayaan untuk melakukan pembayarannya. Capability ini adalah kemampuan untuk menerima pembiayaan dari
pembayaran nasabah kepada bank syariah, kepada pihak bank. Yang ketiga ini ada kapital, yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditujukan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya dari sebuah calon nasabah tersebut. Yang kedua selanjutnya ini ada kontinen, yaitu adalah kontinen ini melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik untuk melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima ataupun nasabah. Yang selanjutnya ini ada syariah ataupun penilaian yang dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang dijalankan sebuah perusahaan ini tidak keluar dari nilai-nilai ataupun moral agama Islam. Yang ini selanjutnya adalah penyebab ataupun penyebab pembiayaan bermasalah ini. Penyebab pembiayaan bermasalah ini yang pertama ini dilihat dari faktor internalnya. Faktor internal ini berasal dari pihak bank ataupun berasal dari pihak banknya ya. Bisa dilihat dari kurang baginya pemahaman atas bisnis nasabah, kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah, dan kesalahan seiring fasilitas dari pembiayaan sebuah perusahaan tersebut. Yang kedua ini ada dalam faktor eksternal. Ya. Faktornya ini adalah kita melihat mencakup dalam faktor internal ini mencakup karakter nasabah tidak amanah, tidak jujur, dan tidak memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya dalam menjalankan sebuah perusahaannya. Itu yang pertama, yang bahas tentang jenis-jenis strategi perbankan syariah. Yang selanjutnya ini kita akan membahas tentang implementasinya tentang implementasi strategi perbankan syariah. Yang pertama ini implementasi strategi. Apa sih yang dimaksud dengan implementasi strategi? Implementasi strategi adalah sekumpulan aktivitas dan pilihan yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah rencana secara strategis ataupun secara matang. Dalam implementasi strategi ini kita akan bahas tentang implementasi strategi di perbankan konvensional. Dalam perbankan konvensional ini telah menambahkan beberapa strategi. Yang pertama ini di perbankan ini ada strategi pekerja dan jaringan. Di dalam strategi pekerja dan jaringan ini, perbankan konvensional menetapkan flexing working ataupun perubahan fungsi dan peran jaringan kantor dan peranan protokol kesehatan dan lainnya. Ini mengikuti seiring perkembangan zamannya. Yang kedua ini adalah implementasi strategi tentang IT ataupun digitalnya. Dalam IT digitalnya, perbankan konvensional ini mengandalkan sistem dan jaringan serta keamanan sehingga masyarakat ini mudah dan aman dalam bertransaksi pada perbankan konvensional. Yang selanjutnya ini ada strategi inovasi produk. Di dalam bank konvensional ini menetapkan atau menoperasionalkan menyesuaikan perilaku masyarakat seperti dengan menghadirkan pinjaman digital dan pinjaman digital, simpanan digital, dan transaksi digital lainnya. Yang selanjutnya ini adalah promosi. Nah, di dalam perbankan syariah, dalam suatu perusahaan ini mesti ada sebuah promosi. Nah, di dalam implementasi strategi perbankan konvensional ini, promosinya ini pengetahuan pada masyarakat umum akan produk yang ditawarkan.
dengan sistem ini iklan, sistem sales, dan sistem personal selling, dan sistem hal lainnya ataupun sistem media sosial di zaman era digital ini. Nah, kita yang sebenarnya kita bahas tentang implementasi dengan bank perbankan syariah ataupun bank non konvensional. Ini strateginya ini yang pertama ini ada inovasi. Nah, strategi inovasi ini sama sih dengan strategi di bank konvensional. Polanya juga sama, ini adalah dilakukan perubahan, dilakukan perusahaan dan dilakukan ini di dalam inovasi ini ada digital, juga ada IT digitalnya. Ini bank syariah ini menetapkan juga mobile banking dan hal-hal lainnya. Transformasi ini dilakukan seiring dengan perubahan pola konsumen yang kini mengandalkan digital. Jadi bank syariah ini juga menerapkan sistem digital juga ataupun mobile bankingnya. Dan selanjutnya ini adalah bank ini menetapkan mempercepat perkembangan digitalnya. Ini jadi di perbankan syariah ini harus di bank syariah ini dia mempercepat perkembangan digital bankingnya agar dapat menciptakan model bisnis baru. Jadi ia menetapkan ini harus melihat nasabah apa sih yang diperlukan oleh nasabah di masa-masa yang akan datang atau di era-era yang modern seperti ini. Yang selanjutnya ini ada tahap perkenalan. Di dalam bank syariah ini dia menetapkan tahap perkenalan. Tahap perkenalan ini juga sama seperti bank konvensional ataupun promosi. Nah, promosi seperti harga, promosi, kualitas produknya, dan hal-hal yang lainnya berkenaan dengan produk-produk bank syariah. Yang selanjutnya ini di dalam bank ini hal ini yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah ini adalah nuansa Islami. Jadi di bank syariah ini tidak boleh keluar dari nuansa Islami ataupun prinsip-prinsip ataupun etika dari agama Islam. Dari agama Islam ya. Ataupun undang-undang yang dikeluarkan BI dalam mendukung perkembangannya perbankan syariah ini diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Paket 27 Oktober 1998 dan Paket 28 Oktober. Ini tentang inovasi produk bank syariah, modal dan skala usaha bank syariah, dan persaingan dalam mengumpulkan dana. Nah, yang selanjutnya ini yang kita bahas tentang analisis lingkungan dalam perbankan analisis lingkungan dalam perbankan syariah ya. Ini analisis lingkungan yang pertama kita harus melihat faktor internalnya dulu. Di dalam faktor internal ini ada yang pertama ini ada struktur organisasi bank syariah. Di dalam bank syariah ini harus memiliki struktur yang sama dengan bank. Maksudnya begini, struktur organisasi bank syariah. Jadi struktur bank syariah ini memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional dalam hal komersial dan direksi. Namun dalam unsur utama yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah ini adalah dewan pengawasannya. Di bank syariah ini dewan pengawasnya ini ada DBS, Dewan Pengawasan Syariah, yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produk agar sesuai dengan garis-garis syariah. Yang selanjutnya ini ada sumber daya insani ataupun sumber daya insani bank syariah. Sebuah bank syariah harus memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Jadi bank syariah ini harus melihat ataupun menetapkan sumber daya insani bank syariah. Penempatan lokasinya ini harus sesuai dengan kriteria sebuah perusahaan yang berlandaskan dengan syariah ataupun dengan agama. Di dalam sumber daya insani ini
bank syariah harus menetapkan prinsip-prinsip Rasulullah yang hendak ditetapkan dalam sebuah perusahaan. Yang pertama ini ada prinsip asyidik, yang kedua ini adalah prinsip amanah, yang kedua adalah prinsip fatonah, yang kedua ini, yang selanjutnya ini ada yang keempat ini adalah prinsip tablik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor internal. Nah, di dalam faktor internal ini ada regulator ataupun di dalam regulator ini ada pemberlakuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah SK Direksi Bank Indonesia yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang luas bagi pengembangan bank syariah di Indonesia. Nah, jadi di dalam faktor internal ini ada regulator ataupun penetapnya ini adalah sebuah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan diikuti dengan SK dikeluarkannya dengan SK Direksi Bank Indonesia. Nah, selanjutnya ini dalam faktor eksternal ini ada kebijakan pemerintah dalam bidang perbankan syariah. Ini harus kebijakan pemerintah di bidang perbankan syariah ini adalah melakukan restrukturisasi di bidang perbankan syariah. Restrukturasi ini antara lain yang pertama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. Jadi apabila dari masyarakat tidak menerima konsep bunga di bank konvensional, bisa kita tarik untuk masuk di perbankan syariah. Yang kedua ini adalah peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan ataupun mutual investor relationship. Yang selanjutnya ini ada kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki keunggulan yang unik dan berdasarkan kepada nilai-nilai moral agama. Nah, di dalam analisis lingkungan perbankan syariah ini ada Dewan Pengawasan Syariah ataupun Dewan Syariah Nasional DSN dan Dewan Pengawasan ataupun DSN dan Dewan Pengawasan Syariah DPS. Apa sih fungsi Dewan Pengawasan Syariah ini dalam organisasi bank syariah ini? Fungsinya ini ada beberapa. Yang pertama, mengawasi kegiatan-kegiatan usaha perbankan syariah supaya ia tidak keluar dari prinsip-prinsip ajaran agama Islam, dan produk-produknya ini selalu diawasi oleh Dewan Pengawasan Syariah. Itu saja yang dapat saya jelaskan dari beberapa materi. Yang pertama ini ada materi jenis-jenis strategi perbankan syariah, dan kedua ini adalah implementasi strategi perbankan syariah dan analisis lingkungan di perbankan syariah. Dari penjelasan tadi, apabila ada kesalahan awal sampai akhir, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.